Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali Syarah Al-Ushul Ats-Tsalatsah yang saya terjemahkan secara ringkas dari buku Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dengan buku bahasa Indonesia berjudul Penjelasan 3 Landasan Utama. Untuk teman-teman, kami berharap agar bisa terus konsisten sampai selesai, tidak meluputkan tidak meluputkan satu pun sesi, begitu juga tidak meluputkan satu pun PR berupa PR berdakwah dengan apa yang kita dapatkan dari pembahasan dari buku ini, dan sertifikat akan kami berikan kepada teman-teman yang betul-betul konsisten dan ada harapan, ada kemauan untuk bisa mendakwahkan buku ini nanti minimal di kalangan keluarga dan teman-teman terdekat di sekitarnya. Kita akan masuk dalam contoh ibadah yang lain yang juga hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala, dan bila ditujukan kepada yang selain Allah maka dia termasuk kemusyrikan. Sekarang ada pada halaman 93, yaitu Al-Khosyah. Nah, berkata penulis, wa dalilul khasyati qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang khasyah, yakni takut dan mengagungkan Allah sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata, adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 150, fala takhshawhum wakhshawni, maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku saja. Wa dalilul inabati qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang inabah, yakni bertobat kepada Allah sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah semata, adalah firman Allah Ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan, waktu di malam ketiga kalau saya tidak salah, saya sempat berpesan, saya minta bantuan kepada teman-teman semua kalau seandainya mendapatkan ada kesalahan cetak, kesalahan tulis, titik koma, tanda baca, kapital, cetak miring dan lain-lain yang ada kelirunya, mohon saya diberitahu. Dan jazakumullah khairan kepada salah satu akhwat yang kemarin memberikan hal ini melalui admin kami. Dia mempotret salah satu lembaran yang kemarin bagian tawakal seharusnya diartikan menyandarkan, saya tulis menyadarkan, kehilangan huruf N. Dan yang seperti itu yang saya maksud. Begitu juga yang barusan kita baca, ada ta'ala, cetak miring sendiri, kecil pula ukuran fontnya. Seperti itu nanti mohon ada laporan-laporan dari teman-teman agar cetakan berikutnya bisa lebih baik. Sudah kita baca dalil tentang khosyah, sudah juga dalil inabah. Berikutnya adalah dalil isti'anah. Wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang isti'anah, yakni meminta pertolongan kepada Allah sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata, adalah firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Wa fil hadithi, juga disebutkan dalam hadis yang berbunyi, wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah hanya kepada Allah. Makna global dari penggalan ini ada beberapa lagi amalan ibadah yang bila kita kerjakan kita mendapatkan pahala dari Allah, dengan syarat ketika mengerjakannya mengikhlaskannya hanya untuk Allah semata. Disebutkan di sini ada 3: khosyah, inabah, isti'anah. Khosyah artinya takut, yakni takut kepada Allah. Inabah artinya taubat, dan isti'anah artinya minta tolong. Secara lebih detail, mari kita baca syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Yang pertama, penulis membawakan Quran surat Al-Baqarah ayat 150, Quran Az-Zumar ayat 54, dan Quran surat Al-Fatihah ayat 5 di atas sebagai dalil bahwa khosyah
yakni takut dan mengagungkan Allah, inabah, yakni bertobat kepada Allah, dan isti'anah, yakni meminta pertolongan kepada Allah, termasuk bentuk ibadah. Karena ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah, maka khasyah, inabah, dan isti'anah kepada yang selain Allah adalah syirik, sebagaimana telah berlalu perkataan penulis tentang hal ini. Khasyah, inabah, isti'anah termasuk ibadah, yakni ibadah hati. Karena ibadah hanya boleh untuk Allah, berarti siapa yang khasyah, inabah, dan isti'anahnya dia tujukan kepada yang selain Allah, maka dia berbuat syirik. Seperti perkataan sebagian orang di tanah Arab zaman dahulu. Ada yang punya keyakinan bila mereka sedang terombang-ambing di lautan, maka mereka bukan berteriak ya Allah, tapi mereka berteriak ya Baidawi, atau ya Badawi, atau ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Isti'anah mereka bukan kepada Allah, melainkan kepada makhluk. Nanti akan ada juga isti'anah yang boleh kepada makhluk, yaitu manakala bisa dikerjakan oleh makhluk. Mari kita baca dulu, nanti akan ketemu pada tempatnya. Yang kedua, khasyah adalah sejenis khauf atau takut yang dibarengi dengan pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Bedanya khasyah dengan khauf, khauf itu bisa bermakna takut. Yang takut ini bisa jadi dia bawaan kemanusiaan. Ya, misalnya meskipun belum pernah tahu itu apa, tapi saya rasa kalau manusia biasa ketemu dengan tikus mungkin mereka langsung lompat. Begitu juga kalau ketemu dengan ular, itu minimal geli, agak ngeri, kalau enggak langsung lari. Ya. Itu kalau khauf, ada bagian manusianya. Sedangkan khasyah itu didapatkan dengan ilmu, dari belajar. Seseorang kalau tidak belajar agama tentu tidak punya rasa takut kepada Allah. Ya, jangankan itu, orang yang sudah belajar agama saja kadang-kadang rasa takutnya kepada Allah itu kadang-kadang hilang. Makanya ada orang belajar agama itu futur. Ada orang belajar agama, ngaji, tapi fitnah, tapi membunuh. Ada orang bahkan belajar agama, bahkan dai bisa berzina, mabuk-mabukan. Kenapa? Ada kalanya orang belajar agama itu khaufnya hilang kepada Allah, khasyahnya hilang pada satu saat. Meskipun tidak dikatakan kafir. Ya, nah kita bayangkan saja kalau orang belajar agama saja kadang khasyahnya hilang, apalagi tidak belajar agama sama sekali. Itulah fungsinya kita belajar, supaya tumbuh pada diri kita itu khauf dan khasyah dalam mengerjakan suatu perbuatan terlarang. Nah, lanjut. 3. Inabah adalah bertobat dari dosa, menyesali perbuatannya dan tidak melakukannya lagi, disertai usaha untuk kembali dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. 4. Tobat dan inabah tidak akan diterima lagi ketika nyawa sudah di kerongkongan, yakni kematian sudah datang. Tatkala datang azab yang membinasakan dan saat matahari terbit dari barat. Inabah bertaubat. Bagaimana itu bertaubat? Menyesal. Disertai usaha untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya inabah dan taubat. Mungkin ada yang tidak disebutkan oleh penulis, disertai dengan mengembalikan hak orang lain. Bila dosa tersebut ada korbannya. Seperti anak-anak nakal di SMA dulu, kalau ke kantin makan gorengan 5, ngomongnya 2. Minum soft drink 2, dia bilang 1. Ya. Kadang nyuri permen. Nah, sekarang setelah taubat itu tidak cukup hanya dengan taubat ya Allah minta ampun, tapi harus mengembalikan haknya ibu kantin di zaman dahulu. Kalau seandainya tidak ingat, tidak tahu tempatnya ibu kantin lagi, atau mungkin ibu kantinnya udah meninggal, maka bersedekah sejumlah yang kira-kira menutupi atas nama si ibu kantin.
Nah, harus ada usaha mengembalikan haknya orang. 5. Isti'anah atau meminta pertolongan. Ada 2 macam. Pertama, pada hal-hal yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah jenis ini hanya boleh ditujukan kepada Allah karena termasuk ibadah. Jika dipalingkan kepada yang selain Allah, maka itu termasuk syirik. Ada hal-hal yang tidak mungkin kita minta tolong kepada yang selain Allah. Tidak mungkin dikabulkan oleh yang selain Allah. Nah, isti'anah jenis ini kalau ditujukan kepada selain Allah, maka jadinya syirik. Pelakunya musyrik. Apa contohnya? Contoh isti'anah yang syirik, meminta tolong orang yang sudah wafat untuk mendatangkan rizki, menolak bahaya, dan lain-lain. Mendatangkan rezeki. Siapa yang bisa mendatangkan rezeki? Hanya Allah. Mungkinkah dikabulkan oleh yang selain Allah? Tidak. Apalagi kepada yang sudah mati. Ya. Maka siapa yang melakukan hal ini, cari rezeki kepada yang sudah mati, maka dia berbuat syirik dengan syirik besar. Ini PR kita kemarin. PR kita kemarin ada saya revisi sedikit, tapi yang pertama pun tidak apa-apa. Bukan karena salah, ya, tapi lebih karena ingin memperingkas dan memperbaiki bahasa saja. Yaitu tidak benar apabila kita selama ini makan, minum semua dari Allah, lalu yang kita datangi untuk mencarinya adalah kuburan. Tidak benar seseorang meminta-minta, berdoa, takut, khosyah kepada kuburan yang isinya hanya sesama manusia. Sementara selama ini makan, minum, rezeki dan lain-lain dia dapatkan dari Allah Ta'ala. Kedua, pada hal-hal yang mampu dilakukan oleh makhluk. Ada kalanya minta tolong sama hal-hal yang bisa diberikan oleh sesama makhluk. Bahkan kalau menunggu Allah saja malah nggak jadi-jadi. Ya. Contohnya seperti meminta tolong manusia untuk membangunkan rumah, membawakan barang dan lain-lain. Bangunin rumah. Antum beli tanah terus antum berdoa 10 tahun, ya Allah bangunkanlah rumah. Tanpa meminta tolong sama manusia, maka tidak akan jadi. Begitu juga barang. Antum keberatan mau naik kapal. Antum bawa 3 koper. Ya, sementara antum sendirian. Terus karena antum gak kuat gotongnya, antum menggotong satu-satu, naik turun 3 kali bawa koper. Terus antum bilang, ya Allah tolong ya jagain koper saya. Insya Allah hilang. Begitu juga ban motor bocor. Terus antum duduk di jalanan sambil berkata, ya Allah kembalikan bannya. Tanpa mendorongnya maka tidak akan kembali. Ini termasuk minta tolong pada hal yang mampu dilakukan makhluk. Bolehkah ini? Ini tidak mengapa karena termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah yang artinya dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Lanjut. Yang keenam, dalam firman Allah Ta'ala, Quran Surat Al-Fatihah ayat 5, pada kalimat iyyaka nasta'in, yang artinya kepada engkau kami meminta pertolongan, objek engkau didahulukan sebelum pekerjaan, yaitu meminta pertolongan. Dalam bahasa Arab, susunan kalimat seperti ini, di mana objek diletakkan sebelum pekerjaan, menunjukkan pembatasan, di mana pekerjaan tersebut hanya terjadi pada objek yang disebut. Dalam konteks ayat di atas, maka meminta pertolongan itu hanya boleh kepada engkau, yakni Allah. Seperti kami makan nasi dengan nasi yang kami makan. Itu beda. Kami makan nasi, maka masih mungkin selain nasi. Ya. Kamu makan apa tadi? Makan nasi. Apakah hanya nasi? Ketika tanya apa aja nasi? Oh enggak, ada juga yang ininya, ada ininya gitu. Tapi kalau ditanya, kemarin kamu makan apa?
Nasi yang kami makan. Nasi apa? Hanya nasi yang kami makan. Mendahulukan nasi daripada makan menunjukkan pembatasan pada nasi saja. Hanya nasi. Ya. Sedangkan kata kerja baru nasi, makan baru nasi, belum tentu yang dimakan cuma nasi. Begitu juga kami minta pertolongan kepada Allah dengan kepada Allah kami meminta, itu beda. Kepada Allah kami minta itu menunjukkan pembatasan hanya pada Allah. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan takdim maf'ul bih, yaitu memajukan objek daripada fi'ilnya, daripada kata kerjanya. Berikutnya adalah isti'adzah dan istighatsah. Wa dalilul isti'adzati qauluhu ta'ala, adapun dalil tentang isti'adzah yakni memohon perlindungan kepada Allah sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata, adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, Qul a'udzu birabbin nas, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Quran surat An-Nas. Wa dalilul istighatsati qauluhu ta'ala, adapun dalil tentang istighatsah yakni meminta pertolongan kepada Allah dalam kondisi sulit sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata, adalah firman Allah Ta'ala, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenankannya bagimu. Quran surat Al-Anfal. Globalnya ada lagi ibadah-ibadah lain yang merupakan ibadah hati, yaitu istighatsah dan isti'adzah. Dua-duanya ini sama-sama minta perlindungan. Bedanya kalau istighatsah minta perlindungan dalam kondisi lebih genting lagi. Nah, seperti ini misalnya dalam bencana alam. Beda halnya dengan kalau minta perlindungan ketika lagi naik pesawat. Nah, itu dua ibadah yang kedua-duanya adalah merupakan ibadah. Kalau seandainya ditujukan kepada yang selain Allah, maka jatuhnya adalah syirik. Untuk lebih detail kita baca syarah Syekh Saleh. Syarah Syekh Saleh bin Fauzan. Yang pertama, penulis membawakan Quran surat Al-Falaq ayat 1, Quran surat An-Nas ayat 1, dan Quran surat Al-Anfal ayat 9 sebagai dalil bahwa isti'adzah yakni memohon perlindungan kepada Allah dan istighatsah yakni meminta pertolongan kepada Allah dalam kondisi sulit termasuk bentuk ibadah. Karena ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah, maka isti'adzah dan istighatsah kepada yang selain Allah adalah syirik, sebagaimana telah berlalu perkataan penulis tentang hal ini. Yang kedua, siapa yang istighatsahan kepada yang selain Allah, maka itu syirik. Seperti beristighatsah dalam bencana wabah, lalu pergi ke gunung, ke pohon, ke kuburan yang dikeramatkan, lalu minta obat di sana, minta pertolongan di sana, minta agar bencananya diangkat ke sana, maka ini termasuk perbuatan syirik besar karena istighatsah, isti'adzah kepada selain Allah. Dua, orang Arab di zaman jahiliyah jika singgah di sebuah tempat berkata, aku berlindung kepada sayyid atau pembesar jin tempat ini dari keburukan manusia di sekitar tempat tersebut. Orang Arab jahiliyah isti'adzahnya sama jin. Itu perkataan mereka, aku berlindung kepada pembesar jin sini. Lalu maka Rasulullah SAW mengajarkan manusia kalimat yang dapat menggantikan apa yang mereka ucapkan. Yang artinya barang siapa singgah di suatu tempat kemudian mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Bukan tambah. Tamat min syarri ma khalaq. Kalau tammah itu mufradnya dengan tak marbutah. Ini jamak dengan tamat. Nah, coba sama-sama.
Yang di rumah ikuti. Ayo yang di rumah duduk dulu. Ikuti kata-kata saya. Lagi pada ngapa? Makan ya. Tidak apa-apa ya. Makan minum tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah kajian besok subuh. Kalau sekarang boleh. Tapi ikutin. A'udzu bikalimatillah bikalimatillah at-tammat tamat min syarri ma khalaq. min syarri ma khalaq. Lebih fasihnya lagi, a'udzu bikalimatillahhi tammat min syarri ma khalaq. Tadi saya pisah, makanya jadinya bikalimatillah at-tammat. Jadi yang di garis bawahi hanyalah doanya saja. Nah, ini bagusnya nanti cetakan berikutnya. Doanya saja saya kasih garis bawah. Nah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Maka tidak ada sesuatu apapun yang dapat membahayakan dirinya sampai ia meninggalkan tempat tersebut. Inilah permohonan perlindungan yang benar, yaitu dimohon hanya kepada Allah Ta'ala. Siapa yang baca ini, kalau mampir di sebuah tempat, ya, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, maka dia akan dijaga oleh Allah dari kejahatan makhluk yang diciptakannya di situ. Sampai dia pergi akan dijaga oleh Allah. Coba kalau teman-teman Balikpapan misalnya, pergi ke Samarinda, sampai di kilo 70, sekarang sudah tol ya. Kalau zaman dulu saya pernah satu kali hari Jumat malam mau pulang dari Samarinda ke Balikpapan naik motor. Sampai di kilo 70 bannya pecah. Hujan deras bannya pecah. Temen yang sudah di depan udah nyampe kilo 50. Jadi dia balik lagi 20 kilo. Ya, aku sampai kilo 50, kirain kalian di belakang, ternyata nggak ada. Habisnya hujan deras. Gimana nih? Ya, dibalik lagi ternyata dapatin kita bannya bocor. Apa yang dilakukannya? Dicopot ban yang bocor, dibawa ke kilo 50, balik lagi. Balik lagi untuk dipasang. Baru kemudian pulang sampai tengah malam. Sudah tengah hutan, ban bocor, ya, hujan. Antum bayangkan kalau saya tiba-tiba ada datangin kita ibu-ibu rambut panjang, apa coba yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Ngobrol lah kita. Nah, dari mana Bu? Terus sambil baca ini, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya. Tapi kalau kita baca ini, ya, insyaallah gangguan-gangguan jin, ular, makhluk-makhluk yang lain itu insyaallah hilang karena Allah jaga. Nah, ketiga, istighatsah atau meminta pertolongan dalam kondisi sulit. Ada dua macam. Pertama, pada hal-hal yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Ta'ala. Ada namanya istighatsah, tapi hanya Allah yang bisa. Apa konsekuensinya? Istighatsah jenis ini hanya boleh ditujukan kepada Allah karena termasuk ibadah. Jika dipalingkan kepada yang selain Allah, maka itu termasuk syirik. Jadinya syirik kalau istighatsah kepada selain Allah pada yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Contohnya? Contoh yang syirik, istighatsah kepada orang yang sudah wafat, jin atau manusia yang masih hidup tapi tidak sedang bersama orang yang meminta tolong dan tidak tahu bahwa dia sedang dimintai tolong. Misalnya orang sudah wafat atau orangnya masih hidup tapi orangnya tidak sama yang minta tolong dan dia tidak tahu dimintain tolong. Coba antum perhatikan, saya yang menulis itu, Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan termasuk syirik istighatsah sama yang wafat. Itu udah jelas ya. Istighatsah sama jin, nah jelas sudah itu. Istighatsah sama manusia yang masih hidup tapi tidak sedang bersama orang yang minta tolong. Ini kata Syekh Shalih bin Fauzan. Mungkin maksud beliau orangnya ada di Mekah, Syekh Sudais misalnya. Terus ada orang di sini
kecemplung sumur, udah hampir kecapean dia, nggak bisa lagi mau nahan dirinya berenang dalam sumur, teriak-teriak nggak ada yang nolongin. Terus dia ngomong, Syekh Sudais, tolong ya Syekh Sudais. Syekh Sudais masih hidup, tapi orangnya ada di mana? Di Mekah, dan dia tidak bersama si yang minta tolong. Makanya tidak boleh. Nah, terus saya nambahin sendiri dalam tanda kurung. Dan dia tidak tahu bahwa dia sedang dimintai tolong. Siapa yang tahu, saya hadiahkan. Hadiahin apa ya? Nah, saya hadiah squades. Nah, siapa yang tahu kenapa saya kasih tanda kurung begitu? Kalau orang-orang tidak ada yang tahu, berarti hadiahnya adalah buku usul salasa juga buat yang tidak punya dan orangnya di Balikpapan. Ada punya orangnya di luar Balikpapan, tidak bisa. Tapi gimana cara mereka menjawabnya ya? Hah? Coba komen. Ya teman-teman komen di YouTube, di Facebook. Ini lo udah selesai nih? Sudah semua? Sudah? TG? Baik. Siapa yang mau jawab? Hidayat tentu buka apa? YouTube. Ada yang jawab? Satu aja. Yang pertama kali jawab di YouTube yang saya kasih kesempatan. Karena kalau hanya jauh zaman sekarang bisa melalui teknologi. Nah iya, pintar. Itu dia jawabannya. Siapa namanya? Reza Mahendra. Kalau Reza Mahendra ada di Balikpapan, maka Reza Mahendra silakan datang ke kantor saya besok. Nanti saya beri hadiahnya. Tapi asal nggak punya buku ya. Dan lagi kok bisa nggak punya buku? Udah malam ke-8 ini. Nah, tapi itu jawabannya. Kenapa kok saya kasih keterangan dan orangnya tidak tahu dimintai tolong? Jawabannya, di zaman sekarang bisa saja kita minta tolong, orangnya masih hidup dan orangnya tidak sama kita, tapi dia tahu kita mintain tolong. Caranya gimana? Telepon, gitu. Kita terjebak di hutan, tidak tahu sudah jalan pulang, tersesat, ya, sama beberapa teman, bingung, udah nangis nih, udah tengah malam nih, kita gimana nih gitu. Ya udah telepon aja, nelpon. Kak, tolong Kak, ini baterai di sini semua tinggal 5% Kak, nggak tahu deh kamu ngapain Kak. Kami terjebak nih Kak, gini. Tolong ya Kak, mungkin setelah ini habis sudah baterainya, nggak ada lagi kami bisa dihubungin. Tolong ya Kak, gitu. Jangan istighosah sama orang yang ndak ada, tapi dia tahu dimintai tolong. Dan orangnya masih hidup. Begitu. Jawabannya karena teknologi. Nanti mungkin perlu saya kasih catatan kaki nggak ya? Kalau nggak pakai catatan kaki enak, bisa buat kuis-kuisan, bisa buat tebak-tebakan. Tapi kalau saya tidak kasih catatan kaki, ya orang yang baca mungkin masih loading. Ya, apa ya maksudnya gitu. Nah, nanti saya timbang-timbang apakah saya kasih catatan kaki atau tidak. Kedua, istighosah sama makhluk, dan makhluknya bisa. Contohnya seperti istighotsah kepada manusia yang masih hidup dan ada di tempat pada hal-hal yang mereka mampu melakukannya. ya, atau yang masih hidup tidak ada di tempat dan orangnya bisa dihubungi. Seperti tadi. Atau misalnya ada orang ketemu misalnya ada orang maling, habis itu dikejar massa, terus bersembunyi di salah satu tempat. Terus dia udah ketakutan, terus dia nelpon polisi, tolong pak, saya takut pak, ada orang tadi kayaknya udah bawa bensin pak, ada yang bawa obor, saya takut dibakar pak, saya di penjara juga apa-apa deh pak. Gitu.
Itu minta tolong dalam keadaan genting. Dan orangnya hidup. Meskipun orangnya nggak ada di tempat, nggak apa-apa, yang penting bisa dihubungi. Nah, Istighotsah seperti ini dibolehkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 15, artinya maka orang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang dari musuhnya. lanjut, yaitu penyembelihan. Wa dalilul dzabhi qauluhu ta'ala, adapun dalil tentang penyembelihan sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata adalah firman Allah Ta'ala, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Awwalul muslimin. Awwalul muslimin. Tadi baca apa? Awalan. Lanjut. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah juga, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Dan yang demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Wa minas sunnati, adapun dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk yang selain Allah. Stop dulu. Nah, lanjut. Wa dalilun nadhri qauluhu ta'ala, adapun dalil tentang nadhar sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Insan, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nadhar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Syarah Globalnya ada juga ibadah yang hanya boleh untuk Allah. Kalau tadi dan yang kemarin yang sudah kita baca adalah amalan-amalan hati. Nah, berikut ini adalah amalan-amalan badan. Seperti menyembelih. Bahkan menyembelih bisa jadi juga amalan harta. Karena kan nggak mungkin cuma keluarin duit aja, terus nggak ada badan yang menyembelih. Ya. Ada tangan yang bergerak. Itu ibadah badan. Duitnya itu ibadah harta. Begitu juga nazar. Karena bisa jadi nazar itu ditunaikan dengan ibadah seperti puasa yang merupakan ibadah badan. Ini semua adalah ibadah yang hanya boleh untuk Allah. Meskipun nanti ada perincian juga, ada nyembelih yang bukan untuk Allah. Seperti nyembelih untuk memuliakan tamu. Tapi bukan dalam rangka pengagungan kepada tamunya dengan pengagungan seperti pengagungan Allah. Nah, Syarah Syekh Saleh bin Fauzan. Yang pertama, penulis membawakan Quran surat Al-An'am ayat 161 sampai 163 dan Quran surat Al-Insan ayat 7 sebagai dalil bahwa penyembelihan dan nadar termasuk bentuk ibadah. Karena ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala, maka penyembelihan dan nadar untuk yang selain Allah adalah syirik, sebagaimana telah berlalu perkataan penulis tentang hal ini. Siapa yang nyembelih untuk selain Allah, misalnya nyembelih buat pembangunan gedung, peletakan acara apa? Peletakan kepala sapi pertama, ditambah batu bata, itu termasuk syirik. Kalau ditanya kenapa Pak? Emang ada dalam konstruksi sipil itu kepala sapi? Emang tanduknya punya kekuatan apa? Oh ini Mas, ini persembahan buat jin-jin di sini supaya nggak ganggu. Nah ini apa namanya? Syirik besar. Nah. Kedua,
Penyembelihan ada 4 macam. Yang pertama, penyembelihan dalam rangka mendekatkan diri dan mengagungkan sesuatu. Ini antum hati-hati ya, teman-teman. Kalau ada yang nanya, apa hukum menyembelih untuk yang selain Allah? Kalau orang yang tidak mikir panjang, tidak terbiasa merinci hukum, tidak belajar usul fikih, dia langsung, haram, syirik, langsung gitu. Padahal bisa jadi ternyata pertanyaannya jebak lagi. Aduh, malu-maluin aja. Ingat gini, teman-teman. Antum, teman-teman yang ada di rumah, yang menonton, apalagi nanti yang dapat sertifikat dan punya keinginan mau didakwahin, mau tabacakan Ustadz nanti ke sepupu-sepupu, pengen bikin acara keluarga, ada arisan kan selama ini, daripada cuma arisan tok, kita mau bikin acara baca usul salasah. Juga mau ngumpulin teman-teman SMA Ustadz yang dulu kita sama-sama jahiliyah, kita mau dakwahin mereka. Oke. Ya. Ingat, sebagai dai, nggak ada dai itu jalannya mulus. Nabi saja nggak pernah jalannya mulus. Ya. Dan semakin tinggi, pasti cobaannya semakin besar. Coba, apa kata pepatahnya? Cobaan semakin tinggi, cobaan semakin besar. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin berhembus. Maka tidak ada orang dai itu mulus jalan. Pasti ada cobaannya. Saya ingat sekali, hari pertama berdakwah di Balikpapan, membuka kajian akidah bukunya Ustadz Yazid. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan jebakan. Gitu. Hari pertama ngisi kajian, maka pertanyaan pertama adalah pertanyaan jebakan. Saya ditanya, kenapa kalau setelah fi itu biasanya fil akhirati, fis samawati, semua bawahnya ini fil ardi, semua pakai kasroh, i setelah fi. Tapi kalau dunia, kenapa tidak dibaca dunia? Kenapa tidak dibaca fid dunya wal akhirati? Coba. Kalau seandainya itu sudah hari perdana, pertanyaannya pertama, yang jebak itu nggak bisa dijawab, apa orang bilang? Orang langsung gini kan? Ya, kirain gitu kan? Karena kan ekspektasinya orang awam wajar lah. Ekspektasinya orang awam itu apa sih? Pengennya itu bukan ilmunya. Menarik, lucu, ditanya bisa jawab, mau salah kayak yang penting bisa jawab gitu. Artinya nanti ada kalanya pertanyaan jebakan. Dan saya dalam sepanjang pengalaman saya berdakwah, saya sudah beberapa kali lah, tidak bisa dibilang banyak, beberapa kali mendapatkan pertanyaan jebakan-jebakan. Nah, ada yang saya pernah terjebak. Ya, saya sudah feeling dia ini mau jebak. Tapi hari itu mungkin saya nggak terlalu dong itu bahasa Jogja ya. Dong itu artinya nggak terlalu ngeh kalau dia akan menjebak, meskipun wajahnya itu kelihatan wajah mau menjebak. Saya jawab gitu. Setelah itu baru diharalat gitu. Ya qadar Allah, saya kejebak. Padahal saya tahu maksud yang sebenarnya. Bahkan jawaban saya pun sebenarnya nggak salah juga gitu. Tapi adalah waktu suatu hari dulu pernah ditanya. Nah, siapa tahu antum dijebak nih. Ya. Misalnya antum lagi, kan dakwahnya dakwah tauhid. Mendakwahkan sunnah, akidah yang sahihah. Ada orang tidak suka dengan antum. Lalu antum ditanya, Mas, saya mau tanya nih. Kalau ngeliat perawakannya kayaknya mau jebak. Mendengar intonasinya aja dia kayak bukan mau nanya. Gitu. Dia nanya, apa hukumnya menyembelih untuk yang selain Allah? Antum langsung dengan semangatnya, karena merasa akidah sahihah, langsung itu termasuk syirik. Karena menyembelih itu hanya boleh untuk Allah. Langsung dijawabnya, oh berarti semua pedagang daging di pasar itu musyrik semua. Karena semuanya menyembelih untuk duit. Antum langsung,
Oh, bukan begitu Pak, maksud saya. Langsung orang bilang mati kutu, diem. Terdiam 1000 bahasa. Bukan begitu sih tadi maksud saya. Oh, berarti kalau kita lebaran itu semua yang bikin opor ayam itu musyrik semua. Soalnya dia bikin opor, nyembelih ayam itu semua buat tamu, bukan buat Allah. Ayo. Karena kita terlalu terburu-buru dalam menjawab. Ini saya berbagi pengalaman sekaligus mewanti-wanti. Apalagi kepada teman-teman yang mengikuti program Tadrib Muallimin. Semoga semua teman-teman di yayasan kami yang dalam Tadrib Muallimin ini semua pada nonton dan mendengar perkataan saya ini agar berhati-hati, terutama bila ada orang yang sepertinya dalam pertanyaannya ada maksud yang bukan maksud bertanya. Penyembelihan itu ada 4, tidak semuanya syirik. Coba dibaca. Ulang. Pertama, penyembelihan dalam rangka mendekatkan diri dan mengagungkan sesuatu. Penyembelihan jenis ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala. Kalau ada yang menunjukkannya kepada selain Allah, maka dia syirik. Gitu. Karena apa? Dalam rangka taqarrub dan dalam rangka ta'zim. Dalam mendekatkan diri dan mengagungkan. Itu hanya boleh buat Allah. Lanjut. Karena termasuk ibadah maliyah dengan harta. Jika dibandingkan kepada yang selain Allah, maka itu termasuk syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Penyembelihan seperti inilah yang diperintahkan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162. Contoh yang syirik, penyembelihan untuk jin, syaitan, raja, dan lain-lainnya. Menyembelih buat jin, buat pembangunan gedung, buat penunggu jin sawah, supaya besok lancar panennya. Buat setan. Nyembelih ayam karena mamanya meninggal, mau diantar ke kubur, jadi disembelih dulu ayam, darahnya disiram keliling rumah, katanya supaya rumah nanti tidak diganggu sama arwahnya dan jin-jinnya. Ini penyembelihan syirik. Pindah rumah baru, sembelih ayam supaya penunggu rumah tersebut pergi dan tidak mengganggu. Ini syirik. Kedua, sebentar. Mungkin saya perlu bikin catatan kaki berupa contoh. Lanjut. Kedua, penyembelihan untuk makan-makan atau jualan. Penyembelihan seperti ini hukumnya boleh karena tidak termasuk jenis ibadah. Nah, ini yang saya maksud. Kalau ada orang bilang, apa hukumnya menyembelih selain Allah? Langsung, syirik. Wah, terjebak kita nanti. Karena ada juga nyembelih buat makan-makan. Nyembelih buat jualan. Dia memang bismillah. Tapi tujuannya bukan dalam rangka pengagungan Allah, tetapi buat cari nafkah. Maka ini hukumnya mubah. Ini bukan syirik. Seperti orang tadi bilang, kalau syirik berarti semua pedagang daging di pasar itu syirik semua. Jadilah orang-orang yang memang suka syirik membenarkan kemusyrikannya karena ada dai yang sunnah ditanya dengan pertanyaan jebakan tidak bisa jawab. Terus dia bilang, kemarin saya tanya itu ada seorang dai, katanya dai sunnah gitu. Ditanya nggak bisa jawab dia, terjebak lagi. Tak tanya penyembelihan itu hukumnya apa kalau bahasa Allah, dijawabnya syirik semua. Padahal ternyata ada juga penyembelihan buat makan-makan. Wah, orang ketawa. Orang membenarkan dirinya, jadi orang membenarkan keyakinan musyriknya. Ketiga, penyembelihan sebagai ungkapan kegembiraan dan kebahagiaan. Contohnya, sembelihan untuk acara walimah, pindah rumah baru, kembalinya keluarga dari bepergian, dan lain-lain. Ini boleh dan tidak ada unsur ibadah atau pengagungan. Penyembelihan buat kegembiraan boleh. Misalnya walimah sunatan, itu mubah. Manggil keluarga, nyembelih ayam, terus bikin makan-makan. Pindah rumah baru, asalkan ini sembelihannya bukan buat siapa? Bukan buat jin penunggunya, tapi buat tamu. Pindah rumah baru,
bikin makan-makan, panggil tetangga yang kira-kira muslim. Ya, misalnya dia ikut sholat zuhur gitu kan. Nah, kalau di Balikpapan ikut sholat zuhur. Sholat zuhur terus minta tolong sama takmir. Takmirnya mengumumkan, pada para jamaah, ini ada perkenalkan tetangga baru Bapak Anu. Nah, Bapak Anu pindah rumah di sebelah situ. Kita diajak makan siang. Ayo sama-sama ke sana setelah ba'diyah zuhur. Mau selamatan rumah baru. Ya, ini bukan selamatan rumah baru, ya silaturahim, ketemu tetangga baru. Hanya untuk menjamu tamu boleh. Contoh yang lain misalnya mengadakan acara makan-makan karena keluarga bepergian, pulang dari bepergian. Ya, umumnya kalau di Indonesia itu apa? Pulang haji. Karena termasuk safar paling lama itu. Di antara yang paling lama, yaitu 40 hari reguler. Ya, sekaligus buat bagi-bagi oleh-oleh yang ini nih. Ingat gak? Sudah ada sih masih begini. Ada kameranya, bekahnya keputar pitanya. Itu bagi-bagi gelang-gelangnya. Sambil ya sebagian orang ria-ria dikit lah. Ya. Sudah jadi hajah kan? Upacara pergantian tutup kepala. Waktu pergi ke sana jilbab. Pas pulang jadi konde khusus. Konde haji. Ya. Dan itu saya pernah lihat tuh. Di salah satu tenda waktu haji 2010. Ya. Ini baru selesai tanggal 10 nih. Ya. Nah, di malam-malam Mina tanggal 11 ini 11, 12, 13 ada satu tenda rata-rata dari Makassar, ya. Upacara pergantian tutup kepala. Ya Allah. Betapa jahilnya manusia. Dia tahu itu aurat ditutupi dengan jilbab. Apa yang dilakukan? Dibukain jilbabnya. Jadi semua laki-laki yang nonton itu lihat auratnya. Itu tidak? Demi pergantian tutup kepala haji itu. Ya. Jadi aurat dibuka untuk sesuatu yang justru hukumnya haram. Padahal yang sudah dipakai sekarang ini itu yang benar, gitu. Pas pulang, berubah sudah penampilan. Kalau sudah pengumuman pramugari kepada para penumpang, kami umumkan bahwa 1 jam lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Soekarno-Hatta dan akan kita lanjutkan kepada penerbangan ke misalnya Ujung Pandang. Sudah setengah jam sebelum Ujung Pandang langsung sudah topi-topi haji pasang, make up semua, katanya itu yang tali-tali BH-nya kelihatan semua. Turun dari bandara, dari pesawat, disambut semua orang, ya. Ibarat artis luar negeri, disambut oleh keluarga, ya. Dalam keadaan sudah terbuka itu aurat. Ya. Padahal waktu pergi itu sudah benar itu bajunya, jilbab besar. Waktu pulang, kelihatan tuh BH-BH-nya, karena brokatnya semua brokat-brokat transparan, ya. Luar biasa. Ini objek dakwah kita ini. Yang seperti ini. Nah, biasanya orang juga kalau sudah pulang haji, banyak itu yang ingin diceritakan. Dan memang teman-teman menceritakan kenikmatan dengan memamerkan itu benangnya lebih tipis dari rambut. Antara orang mau cerita, alhamdulillah kemarin itu, kita kemarin tuh makanannya gini, hotelnya gini, kemarin kita tuh kayak gini, perjalanan tuh enak, kita ibadah di Mekah. Itu cerita-cerita yang kalau tidak dijaga omongan itu kadang-kadang jadinya apa? Pamer. Ya. Bahkan ada yang tidak cuma pamer, kebodohannya itu muncul. Seperti kata Imam Syafi'i itu, lisan seseorang itu tidak bakal keluar dari situ kecuali sebatas isi kepala. Mau tahu isi kepala? Itu tercermin dari keluarnya kata-kata. Sampai ada seorang haji yang pernah berkata,
Ketika dia pulang, datang orang ke rumahnya, terus dia ceritakan semua pengalaman haji. Sampai dia berkata, untung aja aku waktu itu di Indonesia itu aku ke mall dulu kemana-mana. Kenapa? Jadi nggak capek. Jadi aku kesana pun enak ke mall, kemana gitu. Coba aku nggak biasa ke mall, nggak suka aku. Ya, capek. Gitu. Jadi keluarnya apa? Cerminan isi kepalanya itu. Ya bukan menikmati, merasakan kepayahannya, mensyukuri derita itu diganti dengan pahala, pengampunan dosa. Sebagaimana layaknya haji yang seharusnya. Tapi lebih ke arah sekedar pernah haji. Ya. Dan itu nanti tidak akan tercermin pada perilaku sehari-hari. Yang sering kita istilahkan dengan istilah haji tomat. Haji tomat. Pergi tobat, pulang kumat. Pergi tobat, pulangnya kumat. Ini kok jadi haji ya? Semangat ya. Nah, sedikit lagi. Maksud saya tadi, kadang orang pulang dari haji, maka dia mengungkapkan kegembiraan. Dan tadi saya sedikit nyerempet ke masalah, sebagian orang pulang dari haji, justru buka aurat. Justru berganti dengan pakaian adat, yang pakaian adat itu justru salah malah. Begitu juga sebagian orang pulang haji niatnya untuk berbahagia, tapi berubah jadi acara riya dan menceritakan amalan-amalan ibadah yang bisa menghilangkan pahala. Nah, maka kita seharusnya kalau pergi haji, ya udah pergi aja, pulang bagi-bagi udah cukup, jaga omongan, jaga kata-kata. Jangan pernah request dipanggil haji. Ya. Alhamdulillah saya sudah haji, tapi saya tidak pernah tulis di pamflet. Hari ini panggilnya pamfletnya. Ustadz Haji Muflis Safitra MSC. Pernah saya bilang gitu. Ya. Bahkan saya geli ketika 2011 saya pulang, haji 2010, 2011 saya pulang liburan dari kuliah ke Indonesia, terus ada ibu-ibu nelpon begini. Ya, kan mau pengajian ceritanya. Nah, ibu-ibunya ada yang ini salah info. Harusnya ngumpulnya di sini, pada ngumpulnya di sebelah sana. Ya, karena namanya mirip, dikira yang sebelah sana, pada yang sebelah sini. Jadi yang setelah saya sampai, saya lihat, loh mana ibu-ibunya? Ibu-ibunya nyasar Ustadz, ada ke sebelah sana dia. Salah informasi. Ada yang pergi nelfon. Ibu-ibu, ini Ustadz Haji Muflis sudah sampai di sini. Saya geli dengarnya. Ustadz Haji Muflis. Tapi dari situ saya bahagianya saya bahagia ndak senang dengan panggilan itu. Ya. Saya justru sedih kalau seandainya hati saya rupanya ndak suka kalau cuma dipanggil Ustadz Muflis tanpa haji. Sebagaimana sebagian orang, kalau tidak disebut hajinya, gelisah dia, bahkan request. Sudah Kak Haji lah. Ya, kenapa masih dipanggil nama saja? Coba dipanggil juga hajinya. Gitu. Request. Kalau dia pedagang di pasar, maka diumumkan semua orang. Sudah haji ini. Jangan ada lagi panggil nama kuning ya. Mulai hari ini, aku namanya Haji Uning. Request. Nah. Keempat, penyembelihan untuk disedekahkan kepada fakir miskin dan kelaparan. Ini termasuk ibadah yang disunahkan. Nah, tapi tujuannya hanya boleh untuk Allah, hanya saja penyalurannya buat fakir miskin. 3. Bahkan penyembelihan buat makan-makan, penyembelihan buat jualan, penyembelihan buat ungkapan kegembiraan, buat walimah, pindah rumah baru, pulang haji, itu semua bila diniatkan cari pahala dapat pahala. Nah, tapi hukum asalnya mubah. Kalau kita niatkan buat Allah, maka jadilah dia berpahala. 3. Nazar adalah perbuatan seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang pada hukum asalnya tidak wajib di dalam syariat Islam dan dikerjakan. Saya kira ini nanti dulu, karena ini cukup panjang. Jadi saya cukupkan dulu. Lanjutnya deh, nggak enak soalnya. Ternyata tinggal dikit. Dan malam besok jadi landasan 2. Kayaknya kalau tidak diselesaikan sekarang malah gantung. Nazar itu adalah
kita mewajibkan diri kita untuk melakukan sesuatu yang tadinya itu tidak wajib. Tapi ingat, sebagian ulama mengatakan yang mau dikerjakan ini memang hasilnya sunnah. Coba yang sudah ikut usul fikih kan ada namanya wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Sebagian ulama mengatakan bernazar itu hanya boleh pada yang sunnah ini. Gak ada nazar pada wajib. Ya Allah, jika nanti aku sembuh, aku akan sholat maghrib insya Allah. Nggak boleh. Mau sembuh nggak sembuh harus sholat maghrib. Maka nggak ada pada wajib. Nggak ada pada mubah. Ya Allah, jika aku nanti keluar dari rumah sakit, aku sembuh, insya Allah aku akan makan. Nggak ada nazar begitu, karena itu makan itu mubah. Apalagi makruh. Ya Allah, jika aku nanti keluar dari rumah sakit, aku akan main PS tiap hari. Demi Engkau ya Allah. Itu apalagi haram. Ya Allah, jika nanti aku akan keluar, aku berjanji aku akan bunuh istriku. Tidak bisa. Tapi kalau ya Allah aku berjanji akan bersedekah, ya Allah aku berjanji akan puasa sunnah, maka jadilah ini ibadah yang tadinya bukan wajib, ketika dinazarkan jadinya jadi wajib. Ya, gitu. Mewajibkan diri untuk mengerjakan yang tadinya bukan wajib, yaitu cuman sunnah. Jika keinginannya tercapai. Nazar ada dua macam. Pertama, nazar FYI for your information, bahwa sebagian ulama menghukumi nazar itu makruh, sebagian lagi menegaskan hukumnya haram. Seingat saya Syekh Utsaimin termasuk yang menegaskan hukum haram, karena kata Nabi SAW, inna ma yustakhraju minal bakhil. Nazar itu keluarnya dari orang-orang pelit. Hanya keluar dari orang pelit. Kenapa dianggap pelit? Karena dia mendahulukan sehatnya, mendahulukan lulusnya, mendahulukan dapat kerjaannya ketimbang puasanya, sholatnya. Yang harusnya dilakukan adalah sholat, sedekah, puasa. Nanti ganjarannya apa? Lulus, dapat rezeki, dapat kerjaan, proyek goal, sembuh dari sakit, gitu. Lanjut. Nazar semacam itu harus dipenuhi. Contohnya bernazar untuk puasa, bersedekah, dan lain-lain. Kedua, nazar maksiat. Nazar semacam ini tidak boleh dipenuhi. Namun wajib membayar kafarat sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah, yang artinya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka dia berpuasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Surat Al-Maidah ayat 89. Lanjut dulu. Contohnya, bernazar untuk memberi persembahan kepada kuburan atau berhala. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa bernazar untuk menaati Allah, maka hendaknya dia taati atau penuhi nazarnya. Dan barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia bermaksiat kepadanya, jangan penuhi nazarnya. Only video. Nazar itu ada dua, nazar taat dan nazar maksiat. Bila nazarnya taat seperti nazar puasa, nazar sedekah, bila keinginan tercapai maka wajib jadinya. Ya. Bila keinginannya tercapai. Bila tidak tercapai maka tidak wajib. Saya bernazar bila saya lulus, saya puasa Senin Kamis 3 minggu. Ketika beneran lulus, maka puasanya itu jadi wajib. Ketika itu dia tidak boleh mengatakan, ya Allah aku gak jadi ya. Namanya juga puasa Senin Kamis itu kan cuma sunnah ya Allah. Memang dia cuma sunnah. Tapi ketika antum jadikan dia bahan nazar, maka jadinya wajib. Nazar maksiat, seperti ya Allah aku ingin membunuh istriku bila nanti aku sembuh. Atau aku akan menikah dengan 5 orang. Maka ini
nadar maksiat, tidak boleh dipenuhi. Dan sebagai gantinya adalah kafarat nadar yang sudah disebutkan tadi. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Kalau tidak sanggup, 1 dari 3 ini diganti dengan puasa 3 hari. Satu lagi, contohnya nadar untuk kuburan. Maka nadar seperti ini harus dilanggar dan diganti kafar. Coba lihat saya. Tadi kafaratnya ada 2. Maaf, kafaratnya ada 4. 1, 2, 3 ini adalah 1A, 1B, 1C. Ini boleh ditukar-tukar yang mana yang sanggup. Nanti ada 2 sebagai pengganti jika tidak sanggup. Memberi makan 10 orang miskin, membeli pakaian 10 orang miskin, memerdekakan budak. Ini 1A, 1B, 1C yang boleh dipilih. Bila 3-3-nya tidak bisa, baru kemudian puasa 3 hari. Tapi saya yakin sih, biasanya orang paling cari yang paling mudah. Apa itu? Memberi makan 10 orang miskin. Ini dulu, ada pertanyaan. Cari pertanyaan yang tidak usah panjang-panjang. Untuk teman-teman, karena sudah jam 10 lebih 4, dan pertanyaannya ya tetap kita hargai dengan cara dijawab, maka mohon maaf kalau pertanyaan antum panjang, saya tidak jawab. Saya hanya jawab yang pendek aja. Silakan. Ustaz, apakah berkumpul istighosah kubro yang biasa dilakukan kebanyakan masyarakat termasuk ibadah sesuai syariat? Istighatsah kubro, saya tidak bisa menjawabnya bila saya tidak tahu teknis pelaksanaannya. Harus tahu teknis pelaksanaannya. Lanjut. Oh, saya aja yang baca. Saya sambil baca di YouTube. Ini gampang-gampang jawabnya nih. Hadir Ustadz, bagus. Cepet kan saya jawabnya. Jedah nyemak, alhamdulillah. Jedah ini yang kemarin bilang, alhamdulillah saya pengen banget belajar usul salasa, akhirnya dapat jalan. Alhamdulillah saya juga senang. Bahkan saya sangat senang. Ada orang yang tertarik mau belajar buku ini, pas ketemu jalannya adalah sama saya. Karena jadi unta merah saya. Yaitu ladang pahala-pahala yang berharga bagi saya. PR kedua apa ya ikhwah? Sudah kemarin. Coba lihat di YouTube. Reza Mahendra jangan lupa besok ke kantor. Apakah ada alasan? Di Dientia Pasya. Kenapa kok yang dipilih saya itu ibadahnya ibadah-ibadah hati? Kok sholat, puasa, haji nggak disebut? Jawabannya nanti. Kan nanti akan ada rukun Islam. Jadi jangan terburu-buru. Karena akan ada babnya. Apakah tidak sebaiknya contoh yang diberikan bukan perayaan pulang haji? Karena seolah-olah bisa dianggap boleh merayakan hal tersebut. Lah emang boleh? Bisa dipotong videonya dan diviralkan. Tidak apa-apa. Teman-teman, Denz Muhammad, kita jangan terlalu berlebihan dalam semangat menegakkan sunnah. Ini kan kata antum gini. Apakah sebaiknya contoh yang diberikan itu bukan yang perayaan haji? Karena seolah-olah nanti dianggap boleh merayakan hal tersebut. Nah memang boleh kok. Memang boleh merayakan orang pulang ibadah haji. Ya ini syukuran. Ya. Tapi syukuran ini bagaimana? Satu, cuman makan-makan. Kemudian yang dipanggil mungkin hanya keluarga, anak-anak, tetangga yang mau dibagiin hadiahnya, oleh-olehnya. Karena memang bawa oleh-oleh itu sunnah. Gitu. Maksud saya, kalau antum ada merasa ini nanti kayak di masyarakat, kembalikan dulu ke hukum asal. Hukum asal memang boleh kok. Gimana? Ini yang kadang-kadang kurang dipahami oleh sebagian orang.
Di mana ketakutan mereka akan sesuatu yang salah membuat mereka menghukumnya seluruhnya salah dan tidak mengembalikan pada hukum asal. Kenapa Anda antum bertanya kepada saya? Ustadz, apa ndak sebaiknya yang dicontohkan itu jangan pindah rumah? Tadi Syekh Shalih bin Fauzan bilang pindah rumah. Apa Syekh ndak salah? Lah, emang mengundang orang acara pindah rumah itu boleh kok. Gitu. Tapi kan nanti kalau kita bolehin, nanti masyarakat mengadakannya itu yang syirik-syirik. Lah, itu masyarakat. Hukum asalnya apa? Gitu loh. Semoga bisa dipahami. Ya, karena yang seperti ini justru mengkhawatirkan saya. Apa yang bikin saya khawatir? Terlalu semangat hingga yang hukum asalnya halal diharamkan. Kalau keinginan tidak tercapai, nazarnya tidak tetap dikerjakan? Tidak. Nazar itu bila tercapai baru dikerjakan. Apakah bernazar merubah takdir? Tidak. Karena nazarnya sendiri di dalam konteks takdir. Antum tidak akan pernah bernazar kecuali Allah takdirkan antum telah bernazar. Bagaimana bila saya berjanji kepada Allah ingin bersedekah bila dapat warisan? Boleh. Tapi sekedar boleh. Dan kalau bentuknya nazar, maka sebagian ulama memakruhkan, bahkan ada yang mengharamkan. Walaupun niat belum tentu nazar. Nah ini tanbih, peringatan. Niat belum tentu nazar. Nazar itu antum ucapkan, antum ikrarkan. Tapi kau cuma dalam hati. Allah, kapannya saya sembuh ya Allah? Saya pengen banget nanti kalau sudah sembuh, saya bisa pengajian ya Allah. Itu cuma pengen. Dan itu bukan nazar. Nazar itu punya janji. Dengan ini aku berjanji, ya Allah, kalau seandainya gini, nah gitu, ada azam kuat. Yuk Facebook. Facebook ada? Boleh dibuka di sini. Gini. Di sini. Ini nih. Kalau ini nggak bisa diklik. Ini. Di komen. Oh ini. Komennya 50. Ini sudah jam 10 lebih 10. Tapi kok enggak kelihatan semua kamu di sini. Yang kelihatan cuma 2, 3. Apakah kafarat puasa orang tua yang sudah meninggal boleh dibayar sama anak? Kafarat puasa. Kafarat puasa apa kodok puasa? Untuk Nofrida pertanyaannya belum jelas. Tanyakan dengan jelas, orang tuanya punya apa? Nazar puasa atau kodok puasa atau kodok fidyah. Kalau kodok puasa, kenapa kodoknya? Apa sebabnya? Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak orang mengira orang tuanya yang sudah tua itu kodok puasa, padahal fidyah puasa. Bahkan ada yang mengira harus kodok, harus fidyah, padahal teman-teman perhatikan. Saya katakan, padahal ada orang di bulan Ramadan ndak kodok, ndak puasa, ndak juga bayar fidyah. Contohnya? Hah? Oh yang ini. Suaranya masuk. Yang ada kesini aja. Ayo. Saya sukanya gini ya, teka-teki gini nih. Orangnya memang suka begitu. Sebagian orang ada yang mengira bapakku itu gantinya kodok. Padahal bukan kodok. Ada lagi yang mengatakan mamaku itu harusnya dibayar fidyah. Padahal harusnya kodok. Ada lagi yang mengatakan bapakku itu sudah kodok fidyah. Padahal ternyata gak ada kodok, gak ada fidyah. Coba sebutkan contoh orang di bulan Ramadan ndak puasa, ndak kodok, ndak fidyah. Pikun. Orang tua pikun itu ndak ada ganti apapun. Karena dia hukumnya seperti orang yang tidak punya
akal sehat, ya. Tidak mumayyiz, tidak punya bukan akil, ya. Tidak akil, sehingga tidak mukallaf, gitu. Nah, sebagian orang ada yang tidak tahu hal ini. Bisa ulang lagi Ustaz, kurang jelas. Intinya Mbak Nofrida coba ditanyakan dengan pertanyaan yang jelas. Kenapa orang tuanya? Orang tuanya kenapa disuruh vidya? Ada apa? Ini komennya nggak mau turun ya? Afwan ya, mohon maaf yang di Facebook saya sudah klik komennya nggak mau turun. Jadi ya kebetulan alhamdulillah nggak mau turun, jadinya kita cukupkan dulu karena jam 10.13. Mohon maaf ya, dan tidak ada PR. Kenapa? Tidak ada PR. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.